Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu komentar yang lumayan viral yang perlu kita luruskan. Nama akunnya Imaduddin Al Google. Ini saya yakin akun palsu. Walaupun di sini menggunakan foto profilnya logo NU, tapi saya yakin ini bukan orang NU ini. Di mana-mana yang namanya tesis ada uji lapangan, wawancara mengundang ahli nasab dunia, jajarkan semua kitab aswaja baru menyimpulkan, kan satwa imad selalu kabur. Nah ini. Jadi pembela para Habib Alwi ini kata-katanya seperti ini, tidak jauh seperti ini, ngatain orang binatang, goblok, tolol, PKI, itu sudah biasa mereka itu seperti itu. Dan semakin mereka mengeluarkan kata-kata seperti ini, semakin masyarakat Indonesia, jangankan orang-orang yang alim, orang-orang awam sekalipun, itu semakin banyak yang tidak akan percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat tata cara mereka berkata, bertutur kata, melihat akhlak-akhlak mereka, termasuk melihat akhlak para pembelanya. Jadi kalau kalian para pembela Habaib Alwi tidak merubah cara-cara kalian dalam bertutur kata, apalagi kepada orang-orang alim, itu saya yakin semakin hari akan semakin banyak dukungan kepada Kiai Imad dan akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya kepada Habaib itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya tesis itu kan misalkan diringkas kisahnya kan bisa, nggak usah disebutin Fudail bin Iyad ini pernah kesengsem sama cewek, kemudian untuk mengejar cewek itu sampai naik ke benteng, kan nggak usah diobrolin. Udah aja cukup bahwa Fudail bin Iyad ini mendengar ada orang mengatakan ada sesuatu begitu ya, yang mengatakan ayat-ayatnya itu, kan cukup. Kemudian beliau bertaubat. Ini mah kok dirinci begitu ya. Nah, fa inna tasriha bi dzikrin naqaisi yu'limu sami'aha wa intaba'anha idza balagathu. Karena menjelaskan secara rinci kekurangan seseorang itu akan menjadikan orang yang mendengarnya sakit, meskipun dia sudah taubat darinya apabila kisah itu sampai kepadanya. Ya, jadi apabila dia itu sampai kedengeran ya, itu kan udah dulu atau jangan diungkit-ungkit lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Lah kok masih diungkit-ungkit, itu bisa sakit orangnya yang mendengarnya itu. Nah, cuman di sini ada ada penjelasan tambahan begitu ya. Nah, kisah-kisah seperti ini tidak akan diketahui kecuali dari orang yang melaksanakannya sendiri. Ya, ini tahu dari mana tuh Fudail bin Iyad itu sampai naik ke tembok, kemudian sampai mengatakan bahwa beliau itu pernah jatuh cinta kesengsem sama satu hamba saya yang cantik itu, ya gimana? Tahu dari mana? Pasti yang menceritakannya beliau sendiri. Dan itu diceritakan oleh beliau sendiri pasti ada hikmahnya. Makanya nggak apa-apa diomongin lah, beliau sendiri yang ngomong. Di antara hikmahnya itu supaya orang yang terkena musibah seperti ini ikut bertaubat begitu. Itu yang yang dicarinya. Nah, ini kan termasuk kebiasaan saya juga. Saya itu kan kalau misalkan ngomongin kejelekan atau kebodohan orang di dalam YouTube itu kan gak pakai tiding aling-aling gitu ya. Udah lah, tolol saya sebut tolol aja ya, goblok saya sebut goblok aja. Itu beda masalahnya, karena itu bukan aib diri. Jadi kalau misalkan aib diri nih ya, saya mah nggak ngobrolin Imad itu masalah pribadinya apa, saya mah nggak pernah ngomong tuh masalah pribadinya apa, apakah dia punya masalah pribadi atau tidak. Kalaupun ada saya nggak pernah ngomong dan saya nggak mau ngomongin, karena itu bukan urusan saya. Karena kalau misalkan masalah aib masing-masing pasti punya. Yang saya bilang tolol goblok itu apa? Ya omongan yang keluar dari orang itu. Ya. Karena itu jelas-jelas omongannya salah. Saya kemarin itu lihat ada channel tuh namanya siapa? Hikam Al Faris tuh. Kebiasaan orang-orang yang bela habaib katanya. Itu nggak tanggung-tanggung kalau bilang orang tolol, bilang orang goblok itu nggak tanggung-tanggung, itu udah kebiasaan mereka. Nah, itu udah dicontohkan oleh para sahabat. Ya, kemarin kita dengar siapa? Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ibnu Abbas itu tatkala ada orang datang kepada beliau mengatakan bahwa Nabi Musa yang bertemu dengan Khadir itu bukan Nabi Musa Bani Israel, itu Ibnu Abbas mengatakan halaka aduwullah. Itu lebih kasar daripada tolol itu. Ya, halaka aduwullah, telah celakalah musuh Allah.
Jadi mentahdir orang atau nyebut ahmak, nyebut bodoh itu lebih parah lagi. Halaka adullah itu secara lafaz itu mengkafirkan. Padahal masalahnya sepele, cuman mengatakan bahwa Nabi Musa atau Musa yang bertemu dengan Khadir bukan Nabi Musa Bani Israel, tapi Musa yang lain. Begitu. Ibnu Abbas nggak nerima langsung halaka adullah karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang kayak si Imad ini mereka itu kan berlindung di dalam kesantunan, yang mana kesantunan itu adalah bagi mereka itu hanya untuk menutupi kebodohan mereka saja. Padahal ucapannya itu beracun. Begitu, mengatakan perkara yang tidak qat'i sebagai qat'i, malahan menuduh para wali Allah dengan tuduhan yang tidak. Begitu. Nah, perkataannya itu dia ucapkan di depan umum, ya saya sebutkan juga di depan umum. Itu ahmak, itu tolol dan bodoh karena perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu. Ya. Nah, kita mah nggak ada yang diumpet-umpetin. Nanti ini mah ngobrol aja gitu ya. Di antara salah satu dosa itu apa? Di antara salah satu dosa itu memanis-manis diri, berpura-pura manis di depan orang supaya orang menganggap kita baik. Ya, itu di antara ria itu. Dan ria itu dosa terbesar setelah syirik. Cuman dia tidak sampai mengeluarkan dari agama. Cuman ria ini dia nanti menghapus seluruh amalan. Ya, jadi berlaku santun itu bagus, tapi kalau pura-pura santun supaya dilihat santun oleh orang lain untuk menutupi kekurangan dirinya, dia ngajinya nggak benar, dia omongannya nggak benar, ditutupi dengan kesantunan. Kesantunan itu hanya akan menghabiskan amalannya, begitu ya. Dan saya ngomong kayak gini juga celaka juga sebetulnya. Jadi kayak nuduh orang itu santunnya santunnya itu pura-pura begitu ya. Saya juga salah juga kalau misalkan ngomong. Makanya saya tuh nggak, paling males kalau udah ngobrolin akhlak orang. Itu udah paling males, karena akhlak itu dipelajari bukan untuk menilai orang lain. Akhlak itu dipelajari untuk membetulkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita itu belajar tentang bab sombong, kemudian kita malah jadi teriak-teriak sama orang, dia sombong, kita yang sombong begitu. Orang ini sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain. Terus saya bilang, kalau gitu kamu sama saya hebat siapa? Kamu merasa lebih hebat kan? Karena udah bilang saya sombong, berarti dia merasa lebih hebat. Nah itu susah, makanya kalau yang namanya akhlak itu, makanya saya emang gak mengkritiki akhlak orang. Begitu, orang mau ngomongnya kayak gimana. Cuman kalau ini salah secara ilmu, saya bilang ini salah. Dan kata salah di dalam ilmu itu bahasanya imma bodoh atau tolol. Itu bahasa resmi Indonesia tuh. Makanya saya bilang salah satu di antara keduanya gitu. Kalau udah kebangetan, goblok. Jadi kalau goblok mah udah banget dalam kebodohannya. Kalau tolol itu tidak menggunakan otaknya dengan baik. Kalau goblok itu udah kebangetan di dalam kebodohannya. Begitu. Ya, jadi tingkatannya itu bodoh, tolol, goblok. Nah, orang yang nggak ngaji itu bodoh. Orang yang salah mengambil kesimpulan itu tolol. Orang yang menebar fitnah itu goblok. Dan itu pun bahasa dipakai oleh para sahabat begitu. Ya, makanya kalau ngaji itu sing jauh aja. Aduh ya Allah, ya Allah. Begitu. Cuman kalau misalkan ini aib pribadi, ini kan urusannya sama pribadi kan, kayak Fudail bin Iyad. Cuman ya beliau yang mengutarakan aja, berarti nggak apa-apa diobrolin sama orang lain. Kalau misalkan ini aib pribadi, kita tahu ada seseorang punya aib. Aib ini jangan diungkit-ungkit, jangan diobrol-obrol. Begitu. Aib pribadinya sendiri. Contoh misalkan ada Zaid, si Zaid ini pembatal nasabah alwi dengan omongan kayak si Imad misalkan. Ya, kayak si Imad omongannya itu. Oh, Mbak Alwi ini terputus gara-gara tidak ada datanya abad 456789. Gitu ya, itu udah kayak ngitung aja kan. Ini ketololan hakiki. Nah, kata si Zaid. Terus saya itu tahu misalkan si Zaid ini dia punya kesenangan ya secara pribadi dia itu salah, misalkan mabok atau zina misalkan si Zaid ini. Saya tahu itu saya haram ngungkit-ngungkit urusan dia yang dalam perilaku itu. Ya, pembatal ba'lawi ternyata pelaku zina, pembatal ba'lawi ternyata tukang mabok, nggak boleh kayak gitu. Itu mah urusan pribadi dia, nggak ada urusannya sama ngebatalin nasab atau tidak. Yang saya bicara yang dan bilang tolol goblok itu apanya? Ucapan yang nggak benernya itu, begitu. Jadi berhentilah udah nyerang orang dengan
karakternya itu ya. Kalau mau serah ya omongannya, kalau salah sebutin aja salahnya di mana gitu loh. Ya, dan pakai bahasa yang proporsional, dan bahasa yang proporsional buat orang yang nggak benar pikirnya itu bodoh, tolol, goblok.